Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini sekali lagi Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita persiapkan segenap keberadaan diri kita, hati, pikiran kita, tubuh, jiwa dan roh kita. Seluruhnya kita mau datang kepada Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita bersama. Saudara, berkaitan dengan berita yang sudah saya percaya kita ketahui bersama bahwa kota kita Pasuruan kembali ada di zona merah penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, sebagai gembala saudara, sebagai hamba Tuhan, saya terus menghimbau setiap jemaat untuk terus berjaga-jaga, untuk terus bersikap waspada dan hati-hati. Jangan ada seorang pun di antara kita yang bersikap meremehkan dan masa bodoh terhadap perkara ini. Saudara, penyebaran COVID di kota kita Pasuruan sudah begitu luar biasa dan ada begitu banyak orang yang sudah menjadi korban daripada virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, saya menghimbau setiap jemaat Tuhan untuk terus menerapkan protokol kesehatan baik di rumah, baik di tempat kerja, baik dimanapun kita berada. Kita berhati-hati, kita terapkan 3M, minimal kita memakai masker, kita rajin mencuci tangan, dan kita menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut saudara, dengan berat hati, dengan terpaksa saya umumkan bahwa selama bulan Juli ini kita kembali akan melaksanakan ibadah full secara online. Jadi untuk sementara di bulan Juli, ibadah onsite di gedung gereja akan ditiadakan. Kita kembali ke model online begitu ya, sambil kita menunggu perkembangan situasi berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita persiapkan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, kita datang ke hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Maha besar Engkau Tuhan. Pada hari ini kami datang kepadamu, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami buat rahmat, buat campur tangan, buat pemeliharaan Tuhan yang kami alami, yang kami rasakan sampai hari ini. Bapak, kami mengucap syukur buat setiap hari yang sudah boleh kami lewati. Kami datang kepadamu pada hari ini dengan satu kesadaran bahwa kami adalah orang-orang yang sudah menerima dan mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah kami nikmati selama kehidupan kami, terutama berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui pengorbanan di atas kayu salib Tuhan. Bapa, biarlah kiranya setiap kami mengingat-ingat kasih Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami dan tidak sekalipun kami melupakannya. Dan kami hidup di dalam hati yang penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Sehingga Tuhan, sungguh-sungguh kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Hamba mohon ampun, hamba mohon Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala perkara yang tidak menyenangkan di pemandangan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami datang, kami dilayakkan di dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami yang beribadah pada hari ini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita mau beribadah kepada Dia. Kita mau memuji Dia, Tuhan yang baik buat setiap kita. Mari kita sungguh-sungguh mengerti dan mengenal kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan-Nya. Dengan apa kan ku
setiap kami. Saat ini kami mengangkat hati kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat, kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang melampaui pikiran kita. Mari kita puji Dia, kita mau menaikkan pengagungan kita kepada Dia. Allah kita heran dan besar, kita pujikan pujian ini. Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cinta.
yang dikasihi Tuhan, kita sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita di hadapannya. Di layar Bapak Ibu Saudara ada barcode dan juga kode QR. Bapak Ibu Saudara boleh mempersembahkan dan kita akan memujikan sebuah pujian. Sambil mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku. Kasih-Mu mengalir memberikan hidupku. Sungguh besar
bersama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, kami berterima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu sungguh bukti nyata dari kasih-Mu buat setiap kami. Ajar kami terus mengucap syukur. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti berterima kasih kepadamu Tuhan. Bapak, tiba waktunya bagi setiap kami untuk kami datang kepada Engkau sekali lagi di dalam kebenaran firman-Mu. Kuduskan, sucikan kami, layakkan setiap kami, persiapkan kehidupan kami seutuhnya sehingga sungguh-sungguh kami siap untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Saudara, bagi kita yang bersama-sama sudah mengikuti firman Tuhan di sepanjang bulan ini, saudara pasti akan mengingat bahwa khotbah-khotbah saya dalam bulan ini berbicara tentang keluarga. Kita sudah bersama-sama merenungkan aspek-aspek di dalam sebuah keluarga. Saya tahu, saya mengerti bahwa ketika kita berbicara tentang keluarga, saudara, ada banyak hal yang menjadi pergumulan kita. Ada banyak hal yang harus kita hadapi. Ada tantangan dan persoalan yang harus kita jalani. Tetapi saudara, bukankah kita harus mengakui bahwa hidup di dalam dunia ini adalah sebuah perjuangan di hadapan Tuhan? Saya tahu ada beberapa di antara kita yang berkata seperti ini. Tuhan, andai saja ada formula atau rumus supaya keluarga saya bisa berjalan dengan ideal, dengan harmonis sebagaimana yang Tuhan kehendaki, biarlah kiranya saya boleh meminta atau mendapatkan rumus atau formula itu. Andai kata ada adonan roti begitu ya, yang bisa kita dapatkan supaya pada waktu kita makan adonan itu dan kita bisa mendapatkan keluarga yang harmonis, kita akan mau makan adonan itu. Tetapi saudara, bukankah seringkali keluarga yang harmonis dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita jalani? Bukankah menjalani kehidupan berkeluarga di masa-masa seperti sekarang ini adalah sama seperti mengendarai sebuah perahu di tengah lautan yang bergelombang tinggi? Tetapi saudara, ada satu berita anugerah dari Tuhan bagi setiap kita. Kalau saudara secara teratur membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ayat terakhir dari Alkitab kita ditutup dengan perkataan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Perkataan ini seharusnya menjadi kekuatan bagi setiap kita, sebab kehancuran bukanlah pasal terakhir dari kitab kehidupan saudara dan saya. Rencana Tuhan bagi setiap kita adalah bahwa saudara dan saya akan selalu menemukan dan mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, apapun yang tengah terjadi, persoalan apapun yang sedang melanda keluarga saudara, ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Di minggu yang terakhir dari bulan Juni ini, saya mengajak kita untuk kita melihat ke dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima. Bersama-sama kita akan membaca ayat ke-16 sampai 19. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 16, 17, 18, dan 19. Mari saudara bisa perhatikan Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan buat setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Kita tahu bahwa jemaat Korintus adalah jemaat atau gereja yang dirintis oleh Rasul Paulus. Tetapi kemudian setelah jemaat ini menjadi bertambah besar, lalu mulai muncul masalah, yaitu bahwa ada sebagian jemaat yang kurang respek, kurang hormat terhadap Rasul Paulus. Kalau kita membaca surat 1 Korintus, kita akan menemukan bahwa jemaat di sana jatuh pada apa yang disebut favoritisme, yaitu ada di antara mereka yang lebih mengagungkan, lebih menyukai Petrus. Ada juga di antara jemaat yang lebih menyukai Apolos. Dan keadaan ini menjadi lebih parah lagi ketika surat 2 Korintus ini ditulis, saudara. Karena mereka bukan saja cuma lebih menyukai rasul-rasul lain, tetapi ada sebagian di antara mereka yang juga menyukai rasul-rasul palsu. Saudara, di tengah ancaman rasul-rasul palsu itulah kemudian Paulus menuliskan 2 Korintus. Ada sebagian jemaat yang ternyata mulai termakan oleh fitnah dari rasul-rasul palsu itu. Mereka mengatakan bahwa Paulus ini hanya pandai bicara, bahwa Paulus mengajar mereka hanya demi mengejar keuntungan sendiri. Dan rasul-rasul palsu itu menganggap dirinya lebih hebat daripada Paulus. Di tengah kondisi seperti itulah Paulus mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Dan saya percaya saudara dan saya tidak terlepas dari situasi-situasi yang serupa dengan itu. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami konflik di dalam keluarga. Antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, atau bahkan mungkin tidak tertutup kemungkinan antara mertua dengan menantu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, saudara, bahwa di dalam gereja kita ada sesama jemaat yang sedang mengalami disharmoni, hubungan yang retak satu dengan yang lain. Dan oleh karena itu kita mau belajar pada hari ini, kita perlu belajar mengenai kunci menuju terjadinya pemulihan. Kalau kita ingin hubungan kita dipulihkan oleh Tuhan, maka ada 2 perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah perubahan cara pandang di dalam Kristus. Saudara, di ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara, ketika hubungan Rasul Paulus dengan jemaat di Korintus sedang disharmoni, dia mengajarkan suatu seni dalam berkomunikasi, yaitu mengubah cara pandang. Paulus mengakui bahwa dahulu dia juga salah di dalam hal ini. Dikatakan, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Saudara, di sini Rasul Paulus mengakui kesalahannya di masa lampau. Dia pernah salah menilai Kristus. Saudara, cara pandang kita itu amat penting. Kalau cara pandang kita salah, maka kita akan salah di dalam mengambil keputusan. Dan jika keputusan kita salah, maka selanjutnya tindakan atau respon kita juga akan salah. Saudara, suatu kali ada pasangan suami istri yang sedang berada dalam situasi disharmoni. Setiap hari mereka ini bertengkar terus begitu ya. Tiap hari orang-orang di sekitar mereka mendengar pasangan ini sebagai pasangan yang hobinya bertengkar, adu argumentasi tidak selesai-selesai, saudara. Lalu suatu hari si istri datang menemui pendetanya dan berkata, "Pak Pendeta, tolong, saya sudah tidak tahan lagi. Suami saya itu loh kalau bicara selalu ketus, kasar, dan tiap hari saya selalu disakiti." Lalu kemudian setelah banyak ngobrol, banyak berbicara, pendetanya ini bertanya, "Apakah suamimu itu di dalam keluarganya semua modelnya juga seperti itu? Apakah anggota keluarga besarnya juga kalau berbicara seperti itu?" Saudara, si istri ditanya seperti itu oleh pendetanya, rasanya seperti dapat angin segar. Dia seperti mendapat dukungan dari pendetanya dan dengan semangat dia mengatakan, "Iya benar itu Pak. Dia itu satu keluarga modelnya kayak gitu semua. Kalau ngomong mesti kompor gas. Tidak pernah bisa ngomong halus
yang baik mesti kok rasanya pingin menjatuhkan orang. Dan di tengah si istri ini semangat membuka kondisi keluarga pihak suaminya, pendeta ini mengatakan, justru disitulah masalahnya. Kamu harus bisa mengubah cara pandangmu terhadap suami. Kalau memang seisi keluarganya seperti itu, maka berarti suamimu itu bukan pelaku. Dia tidak semata-mata menjadi pelaku, tetapi dia juga adalah korban. Sama seperti kamu. Pernahkah kamu melihat suamimu itu sebagai korban dari pola asuh yang salah? Dari masa lalunya yang berat dan penuh dengan trauma. Dan kalau kamu sendiri berada di situasi seperti yang suamimu alami di masa kecilnya, di masa remajanya, apakah tidak kemudian hasilnya, perilakunya akan sama? Kalau kamu terus melihat suamimu itu sebagai pelaku, maka engkau akan merasa bahwa suamimu itu jahat, bahwa dia sengaja melakukan itu. Tetapi kalau saja engkau mau belajar untuk melihat dengan cara pandang yang berbeda, maka saya percaya yang akan muncul adalah belas kasihan. Engkau bisa merasakan kalau engkau yang jadi dia, engkau mungkin juga akan berlaku sama seperti dia. Kalau saja aku jadi dia, mungkin perilakuku juga tidak lebih baik daripada dia. Itu namanya mengubah cara pandang. Dan Rasul Paulus mengajarkan ini kepada jemaat di Korintus. Mengubah cara pandang itu sangat penting untuk memperbaiki sebuah hubungan. Dan karena itu kemudian di ayat 16 dia mulai dengan frasa sebab itu. Sebab itu Paulus mengalami perubahan cara pandang. Sebab apa saudara? Mari kita perhatikan ayat yang di atasnya, yaitu ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan, perubahan cara pandang itu muncul oleh karena apa? Paulus sudah ditebus oleh Kristus. Saudara, perubahan cara pandang kita hanya bisa terjadi kalau hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Tujuan hidup kita berubah. Apa yang penting bagi kita sudah tidak lagi sama seperti saat kita belum ada di dalam Kristus. Orang yang berada bahwa dia sudah ditebus oleh darah Kristus, dia harus membuktikan bahwa ada perubahan nyata yang terjadi. Saudara, kalau saya boleh bilang begini, Kristus itu fondasi, dia itu landasan, bukan tempelan. Jadi kalau hidup kita diumpamakan sebuah bangunan begitu saudara ya, ketika Kristus hadir dalam kehidupan kita, ketika Kristus lahir di dalam hati dan kehidupan kita, maka dia bukan cuma jadi pajangan, dia bukan cuma jadi temboknya, dia bukan cuma jadi mebelnya, dia bukan jadi aksesorisnya, tetapi dia jadi landasan. Artinya apa? Bangunan itu harus dirobohkan terlebih dahulu dan Kristus menjadi fondasinya. Ketika saudara bertobat dan menerima Yesus di dalam hidup saudara, maka bangunan yang lama harus dihancurkan dan harus dibangun lagi dari awal, dan Kristus harus menjadi fondasinya. Itu kenapa di ayat 17 dikatakan, jadi siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, bangunan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kalau semuanya sudah baru, bukankah itu berarti termasuk cara pikir kita, cara pandang kita juga harus diperbaharui. Pertanyaan saya bagi setiap kita hari ini adalah, seberapa besar pembaharuan yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya? Ada berapa banyak di antara kita yang benar-benar mengalami pertobatan dalam arti yang sebenarnya, di mana kita mengalami kasih Kristus yang besar itu, yang memungkinkan kita untuk memiliki cara pandang yang baru terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang di gereja kita, yang kemudian itu akan menghasilkan keputusan-keputusan dan tindakan yang serupa dengan Kristus. Kalau kita ini berkata bahwa anugerah Tuhan itu besar bagi kita, lalu sudahkah kita sendiri memiliki hubungan yang beranugerah dan penuh kasih, sama seperti yang Kristus sudah lakukan bagi setiap kita? Saudara, saya sangat percaya bahwa jikalau saudara dan saya mau belajar untuk merubah cara pandang kita,
kita akan menjadi lebih berbelas kasihan. Kita akan menjadi lebih beranugerah kepada orang lain. Maka saya percaya yang terjadi kemudian adalah kita akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Yang kedua, saudara, kunci untuk mengalami pemulihan di dalam kehidupan keluarga adalah kita hidup sebagai pembawa damai. Kita harus hidup sebagai pembawa damai. Ayat yang ke-18 dan 19, perhatikan sekali lagi. Saya sudah membagi kedua ayat ini di dalam format yang sedikit berbeda, saudara. Perhatikan, saya mengubah ayat 18a dan ayat 19a menjadi satu paralel. Lalu kemudian ayat 18b dan ayat 19b menjadi satu paralel yang berikutnya. Saya akan bacakan sekali lagi dengan cara yang sedikit berbeda. 18a. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. 19a. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 18b. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19b. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, di dalam dua ayat ini kita bisa melihat bahwa kedudukan saudara dan saya adalah sebagai duta perdamaian. Kepada saudara dan saya yang mengaku percaya kepada Kristus, bagi kita semua dipercayakan tugas pelayanan pendamaian. Dan tugas itu inisiatifnya datang dari Tuhan. Allah yang telah terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk memperdamaikan kita dengan Dia. Perhatikan sekali lagi 18a. Dan semuanya ini dari Allah. Paulus perlu memberikan penekanan bahwa semuanya itu datang dari Allah. Bagian ini kemudian diulangi lagi di 19a. Sebab Allah yang mendamaikan dunia dengan dirinya. Saudara, mungkin bagi sebagian dari antara kita, perkataan ini tidak terlalu menggetarkan hati. Tetapi kalau kita mau membuka mata rohani kita lebar-lebar, maka saya akan percaya bahwa tidak akan ada seorang pun dari kita yang akan merasakan bagian ini sebagai sesuatu hal yang biasa. Saya mau mengajak kita untuk kita melihat ke daerah-daerah di sekitar kita. Saudara, bayangkan daerah Gunung Bromo, daerah Tengger, kemudian Bali atau Jogja. Seandainya ada gunung api yang meletus dan menghasilkan bencana yang besar, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di daerah itu? Apa yang ada di dalam pikiran mereka, saudara? Apa? Tuhannya sedang marah. Mereka harus apa? Cepat-cepat mempersembahkan sesajen. Untuk apa? Untuk berdamai dengan Tuhannya. Saudara, supaya amarah Tuhan itu cepat reda, mereka harus kembali diperdamaikan dengan Tuhannya. Saudara, sekarang pertanyaan saya, saudara yang butuh Tuhan atau Tuhan yang butuh saudara? Melalui gambaran ini saya mau mengajak kita untuk kita melihat sekali lagi betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Siapakah kita ini sehingga Tuhan mau mengambil inisiatif untuk memperdamaikan kita dengan dirinya? Seberapa berharganya diri kita di hadapan Tuhan, sehingga untuk melaksanakan pendamaian itu Kristus harus turun ke dunia dan menderita sengsara, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan saudara, kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima kasih yang begitu besar, bukankah adalah perkara yang sangat wajar kalau kita hidup dengan membawa tugas pendamaian itu bagi orang-orang di sekitar kita, terutama dengan keluarga kita sendiri, terutama dengan saudara-saudara seiman kita sendiri. Kalau saudara mau supaya hubungannya dipulihkan, bukannya seharusnya kita yang terlebih dahulu mengambil inisiatif pendamaian itu. Sama seperti Tuhan yang sudah mengambil inisiatif untuk memperdamaikan saudara dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin sekali kalau ada di antara kita yang pernah berada di dalam konflik yang berkepanjangan, saudara pasti tidak asing dengan kalimat seperti ini. Dari dulu kok aku terus yang harus ngalah, kan dia yang salah. Kok aku terlebih dahulu yang harus minta maaf? Betul? Siapa di antara kita yang punya perasaan seperti itu? Atau bahkan pernah bicara seperti itu?
Saudara, jangan lupa bahwa Alkitab kita mengajarkan bahwa yang kuat harus menanggung yang lemah. Jadi kalau ada di antara saudara yang merasa diri lebih kuat, kalau saudara merasa diri lebih benar, maka apa yang harus saudara lakukan? Mengampuni. Bisakah kita bayangkan kalau Tuhan mengatakan hal yang sama terhadap kita? Dari dulu kok aku terus yang harus ngalah? Dari dulu kok aku terus yang harus mengampuni? Lalu, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Saudara, saya percaya tidak akan ada satu orang pun di antara kita yang akan selamat kalau Tuhan bersikap seringkali seperti yang kita ambil. Betul? Dan Allah bukan saja berinisiatif untuk mendamaikan kita. Di dalam bagian selanjutnya dikatakan juga, dan Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, setiap kita bukan cuma diperdamaikan dengan Allah, tetapi kita juga dijadikan duta perdamaian itu. Saudara dan saya, setiap kita yang hidup di dalam Kristus, kepada kita dipercayakan satu tugas untuk membawa damai. Pertama-tama di dalam keluarga kita. Itulah kenapa saudara, saya menaruh visi gereja ini sebagai komunitas yang mengalami kasih dan kuasa Allah. Sebab mustahil rasanya bagi kita untuk kita hidup menyaksikan Kristus kalau Kristus belum pertama-tama hidup di dalam diri kita. Untuk kita bisa menyandang tugas sebagai duta perdamaian Allah, maka pertama-tama kita harus memastikan kondisi kita sendiri, yaitu apakah kita adalah orang-orang yang sudah mengalami dan merasakan Kristus. Baru setelah itu Kristus akan sanggup mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jujur harus saya katakan bahwa saat ini saya tidak tahu persis apa yang tengah saudara alami, khususnya di tengah-tengah keluarga saudara. Adakah di antara saudara yang saat ini sedang menyimpan kekecewaan? Atau adakah di antara saudara yang mengalami kepahitan terhadap keluarga? Kalau ada yang demikian, saudara, saya cuma mau menyampaikan satu hal. Jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kehancuran bukanlah pasal terakhir dalam kehidupan orang percaya. Saya pernah membaca kesaksian keluarga-keluarga yang mengalami kondisi disharmoni yang sangat berat. Sangat teramat berat. Tetapi mereka bukan saja bisa bertahan, sebaliknya hidup mereka dipulihkan dan menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Tetapi di sisi lain, saya juga pernah berjumpa dengan keluarga yang mengalami masalah yang tidak terlalu berat. Tetapi akhirnya keluarga tersebut harus mengalami perpecahan. Di mana letak perbedaannya? Keluarga yang satu tetap berharap kepada kasih karunia Tuhan. Sementara keluarga yang lain melepaskan pengharapannya kepada Tuhan. Saudara, biarlah tidak seorang pun di antara kita yang kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Sebab kasih Tuhan tetap ada bagi setiap kita yang mau berharap kepada Dia. Ayat terakhir, Roma pasal 5, ayat yang kelima. Surat Roma pasal 5, ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau Maha mengerti keadaan kami. Bahkan Engkau lebih mengerti daripada diri kami sendiri. Tuhan, kami terbuka. Tidak ada satupun perkara yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Pada hari ini, hamba mohonkan kasih karunia-Mu sekali lagi mengalir dalam hati setiap jemaat yang bersama-sama merenungkan firman-Mu. Buatlah kami sadar akan kasih-Mu Tuhan. Buatlah kami mengerti akan anugerah-Mu yang limpah di dalam kehidupan kami. Dan ampuni kami jika selama ini kami hidup dengan cara kami sendiri. Hamba-Mu yang menyampaikan firman dan jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Kami adalah orang-orang berdosa yang seringkali merasa diri lebih baik,
yang merasa diri kuat tanpa Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya cara pandang kami berubah menjadi seperti-Mu. Bantu kami agar kami mampu melakukan tugas pendamaian seperti yang Kau kehendaki. Dan biarlah kiranya kehidupan keluarga-keluarga di Gereja Pantai Kosta Immanuel benar-benar mencerminkan kerajaan di bumi, sama seperti di surga. Ini doa kami Bapa. Ini permohonan yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan naikkan Bapa, terima kasih. Mari kita naikkan kedua belah tangan kita mohonkan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat, pertolongan, damai sejahtera dan sukacita yang dari Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha, yaitu ketika Kristus kembali untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama saya katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.